Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan kali ini, kita akan membahas materi kertas kerja. Kertas kerja adalah eh, yang digunakan sebagai kertas kerja dalam penyusunan laporan keuangan. Atau nama lain dari kertas kerja adalah neraca lajur. Kolomnya kertas kerja adalah sebagai berikut. Kamu lihat di sini, jangan lupa selalu ditulis nama perusahaan, terus nama laporannya kertas kerja atau neraca lajur, terus periodenya. Kolomnya ada nomor akun, nama akun, neraca saldo, debit, kredit, terus jurnal penyesuaian, ada debit, ada kredit, neraca saldo disesuaikan, ada debit kredit, laba rugi, ada debit kredit, neraca juga ada debit kredit. Data dari kertas kerja ini diambilkan yang pertama dari data neraca saldo, yang kedua dari data jurnal penyesuaian. Untuk kolom NSD, laba rugi atau neraca, kita menyesuaikan ya. Kalau dari neraca saldo dan jurnal penyesuaian ada, nanti di neraca saldo sini ada perubahan. Kalau tidak ada, langsung dipindahkan dari neraca saldo langsung ke neraca saldo disesuaikan. Untuk kolom berikutnya, kolom laba rugi dan kolom neraca. Di sini untuk yang masuk kolom laba rugi adalah kelompok pendapatan dan kelompok beban. Untuk yang masuk neraca adalah kelompok harta. Ya. Bagaimanakah cara untuk membuat atau melanjutkan ke kertas kerja tahapannya? Tadi sudah saya jelaskan ini secara lebih rincinya. Kalian bisa baca sendiri. Nah, kita langsung praktek saja ya. Ini ada langsung pada pengisian kertas kerja. Kita mulai dari akun yang pertama. Kita ambil contoh akun, nomor akunnya 101, nama akunnya adalah kas. Terus ini kolom neraca saldo ini kita ambilnya dari mana? Dari neraca saldo yang sudah kita buat sebelumnya. Kita pindahkan langsung, ini sudah ada. Jadi mulai dari nomor akun 101 sampai nomor akun 502 ini sudah ada di dalam neraca saldo. Langsung saja kita pindahkan ke kertas kerja yang ada di sini. Tidak ada perubahan sama sekali. Ya. Dilanjutkan untuk kolom yang jurnal penyesuaian ini. Kamu lihat di layar, jurnal penyesuaian ini kok ada yang kosong, ada yang diisi. Kita ambilnya data adalah dari jurnal penyesuaian yang kita buat sebelumnya. Ya. Nah, ini ambilnya dari sini. Akun-akun yang ada di sini nanti dimasukkan ke dalam kertas kerja. Ya. Terus dilanjutkan kolom neraca saldo disesuaikan. Ini perpaduan atau gabungan antara neraca saldo dan jurnal penyesuaian. Kamu lihat contoh akunnya, kas di neraca saldo yang tadi kita lihat. Lihat kas, sebelah debit, angkanya 65.880. Ya, kita masukkan di kolom neraca saldo debit. Terus di jurnal penyesuaian yang ini kita lihat ada enggak yang nama akunnya kas. Dilihat, diperiksa dari atas sampai bawah. Oh, tidak ada. Berarti untuk kas di sini tidak usah diisi, strip. Nah, langsung ke kolom berikutnya, neraca saldo disesuaikan. Kita lihat di sini debit, langsung dipindahkan di sini juga sebelah debit, angkanya sama. Nah, habis neraca saldo disesuaikan, saya singkat NSD, kita milih kolom laba rugi atau kolom neraca. Di muka tadi sudah Ibu jelaskan bahwa kalau yang masuk ke kolom laba rugi adalah kelompok pendapatan dan kelompok beban. Kas di sini adalah termasuk kelompok harta, berarti langsung pindahkan. Kalau di neraca saldo debit, di sini juga masuknya debit, tidak dirubah. Ya. Ini semuanya sama. Piutang, nomor akun 102, piutang usaha dilihat di neraca saldo. Nah, piutang usaha, debit. Kita lihat di sini debit lagi.
Di jurnal penyesuaian di sini, lihat jurnal penyesuaiannya yang oh tidak ada. Berarti kolom jurnal penyesuaian untuk piutang dagang dikosongi. Ya, udah. Terus masuk neraca saldo disesuaikan. Karena tidak ada perubahan, berarti langsung dipindahkan saja. Dari debit di neraca saldo sesuaikan, di sini juga debit. Ya. Setelah itu milih kolom laba rugi atau kolom neraca. Piutang usaha itu termasuk kelompok harta. Ya, berarti masuknya neraca. Kalau dari neraca saldo debit di sini juga masuknya debit, tidak boleh dipindah. Ya. Dari dua contoh ini kita bisa melihat bahwa yang tidak ada perubahan dari jurnal penyesuaian langsung dipindahkan saja. Bagaimana untuk yang ada perubahan? Kita lihat akun sewa dibayar di muka. Ya, kita anggap ini datanya langsung dipindahkan ke neraca saldo. Terus di jurnal penyesuaian, kolom jurnal penyesuaian. Lihat. Nah, sewa dibayar di muka ini ada. Sewa dibayar di muka. Posisinya adalah kredit 2.000. Bagaimana cara masukkannya? Ini. Jurnal penyesuaian kredit 2.000. Nah, terus di neraca saldo debit, di jurnal penyesuaian kredit, debit dengan kredit berbeda, dikurangkan. Ketemunya debit 4.000. Nah, habis NSD, milih tadi. Kalau sewa dibayar di muka itu masuk neraca. Ya, ini kamu lihat 4.000. Manut yang ada di neraca saldo sini angkanya. Ya. Dah. Untuk yang perlengkapan kantor, ya, saya tambah satu lagi penjelasannya untuk yang ada di jurnal penyesuaian. Di neraca saldo ini 3.400. Di jurnal penyesuaian, kita lihat jurnal penyesuaiannya. Perlengkapan kantor kredit 1.400. Ya, bagaimana cara masukkannya? Jurnal penyesuaian di sini kredit 1.400. Tadi debit 3.400, kredit 1.400. Berarti yang masuk NSD adalah 2.000. Dari mana? 3.400 dikurangi 1.400. Setelah NSD, kita milih masuk kolom laba rugi atau neraca. Perlengkapan kantor adalah termasuk kelompok harta. Oh, berarti masuknya neraca. Dah, dari 1, 2, 3, 4. Ini yang mewakili kelompok harta. Ya. Sekarang kita ambil contoh yang ada di jurnal penyesuaian yang ini misalnya yang berbeda. Kalau tadi di neraca saldo kredit, terus di jurnal penyesuaian debit. Bagaimana ini? Sama prinsipnya. Kalau berbeda itu dikurangkan. Dikurangkan. Kredit 3.600, debit 300. Lah saldonya di mana? Di neraca saldo. Oh, kredit karena banyak yang kredit. Sewa diterima di muka itu termasuk kelompok neraca. Ya, posisinya adalah di kredit 3.300. Ya. Dah, setelah semua akun yang ada di neraca saldo sudah dipindahkan ke kertas kerja, kamu lihat yang ada di neraca saldo terakhir adalah beban administrasi bank. Kita cek benar. Oh iya, beban administrasi bank debit ya. Nah, nih beban administrasi bank. Nah, loh ini kok ada lagi yang di bawah ini? Ini adalah perkiraan-perkiraan yang baru yang ditimbulkan karena adanya jurnal penyesuaian. Nah, makanya di sini kosong di kolom neraca saldo karena mulai ada atau mulai ngisinya adalah di kolom jurnal penyesuaian. Ya, kita lihat ambil contoh satu, piutang bunga. Ya. Dilihat, oh enggak ada. Berarti langsung pada jurnal penyesuaian. Piutang bunga. Ini, lihat. Piutang bunga debit 200. Ya, kita pindahkan ke kertas kerja.
Di sini kosong, langsung pada jurnal penyesuaian. Piutang bunga debit 200. Langsung dipindahkan ke NSD karena tidak ada di neraca saldo. Angkanya sama. Kalau di sini debit, di neraca saldo disesuaikan juga debit. Ya. Setelah NSD, kita milih piutang, itu termasuk neraca. Berarti posisinya di debit. Ya. Semua yang ada di jurnal penyesuaian ditulis semua di sini. Mulai dari piutang bunga sampai yang terakhir beban gaji. Jadi saya ingatkan, piutang bunga, cadangan kerugian piutang, akumulasi penyusutan kendaraan, utang gaji, yang terakhir beban gaji, ini adalah semuanya perkiraan baru yang ditimbulkan akibat adanya jurnal penyesuaian. Di neraca saldo tadi tidak ada, makanya di kolom sini dikosongi. Ya. Kita ambil contoh yang misalnya kelompok beban penyusutan kendaraan. Kita lihat ya, beban penyusutan kendaraan. Dilihat di neraca saldo ada enggak beban penyusutan kendaraan? Oh, tidak ada, adanya beban iklan dan beban administrasi bank. Ya. Langsung pada kolom jurnal penyesuaian. Kalau yang ini mudah, tidak usah menjumlahkan, langsung tulis apa adanya. Jurnal penyesuaiannya debit, NSD-nya debit, terus beban masuk kelompok laba atau rugi. Ya. Kalau sudah masuk kelompok laba rugi, sudah tidak masuk lagi ke kelompok atau ke kolom neraca. Tidak boleh double, salah satu saja. Ya. Jadi ini bedanya, saya ulangi sekali lagi, yang masuk kolom laba rugi adalah kelompok pendapatan dan kelompok beban. Lainnya adalah masuk ke neraca. Misalnya di titenannya di sini ada nomor akun yang masuk ke kolom laba rugi, itu biasanya nomor depan akunnya adalah 4 dan 5 ini. 4 dan 5. Ini masuk ke kolom laba rugi. Untuk kelompok neraca yang nomor depan nomor akunnya adalah 1, 2 dan 3. Ini masuk ke kelompok neraca. Dah. Ini tadi saya ambil contoh lagi yang pendapatan misalnya. Di sini pendapatan. Dilihat di neraca saldo kredit. Di jurnal penyesuaian ada enggak pendapatan usaha? Pendapatan usaha enggak ada, adanya pendapatan bunga. Oh, beda. Berarti di kolom jurnal penyesuaian untuk pendapatan usaha strip atau kosong. Langsung dipindahkan. Kalau di sini itu kredit, langsung dipindahkan NSD juga kredit. Di kolom laba rugi juga kredit. Ya, itu contoh untuk yang masuk ke kolom laba rugi dan yang masuk ke kelompok neraca. Kalau semuanya sudah dijumlahkan, ini tadi sudah dijumlahkan manut yang ada di data neraca saldo, terus yang kolom jurnal penyesuaian dijumlahkan. Kalau jawaban kalian benar, pasti jumlahnya debit sama kredit itu balance atau seimbang atau sama. Terus di kolom NSD ini juga sama, jumlahnya debit kredit. Nah, terus yang kolom laba atau rugi ini berbeda. Caranya bagaimana? Dijumlahkan apa adanya. Debitnya ditulis berapa, kreditnya ditulis berapa. Ya. Kalau sudah selisihnya antara jumlah debit sama kredit dimasukkan ke kolom yang jumlahnya sedikit. Nah, kamu lihat di kolom laba rugi yang lebih banyak adalah kolom yang kredit, yaitu 18.300. Di kolom debit hanya 16.284. Bagaimana cara mencari selisihnya? Dikurangkan yang besar dikurangi yang kecil. Ya. Begitu juga untuk yang neraca. Neraca, jumlahnya apa adanya ditulis, debitnya berapa, kreditnya berapa. Terus untuk mencari selisihnya ini, yang besar dikurangi yang
kecil. Yang besar yang mana? Yang debit 492.630, yang kredit 490.614. Oh, besar yang debit ya. Selisihnya, nah ini asiknya akuntansi itu di sini. Selisihnya pasti jumlahnya sama antara selisih yang ada di kolom laba rugi dan selisih yang ada di kolom neraca. Ya. Kalau jawaban kalian benar, pasti sama. Nah, sekarang cara menentukan kok bisa ketemu laba atau rugi. Kalau di kolom laba rugi banyak yang kredit, ya, banyak yang kredit, berarti selisihnya ini posisinya di debit, ini namanya laba bersih. Ya. Kebetulan ini laba, banyak yang kredit. Ya, menurut konsep yang ada di posisi kredit itu adalah kelompok pendapatan, yang ada di posisi debit itu adalah kelompok beban. Pendapatan lebih besar dari beban. Menjualnya lebih banyak daripada membelinya. Oh, berarti mendapatkan keuntungan atau laba. Ya. Ini untuk materi jurnal penyesuaian cukup mudah. Ya, intinya kalau kalian membuat kertas kerja, itu yang perlu kalian ingat adalah cara yang pertama, masukkan data yang ada di neraca saldo, terus masukkan data yang ada di jurnal penyesuaian, terus dilanjutkan memasukkan ke neraca saldo disesuaikan, setelah itu milih masuk kolom laba rugi atau masuk neraca. Ya, ini penjelasan dari Ibu. Sekian dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.